Baik Bu Ibu sekalian, tadi kita udah uh, belajar mengenai IL tadi beberapa. Kalau uang tidak cukup Bu, gimana? Ya diatur dong. Nah, itu betul sekali. Seterusnya kita coba kita memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran kita. Di sesi ini, di pelatihan kita hari ini, pengelolaan keuangan keluarga, kita lanjut dengan kita akan memutar video. Video ini bercerita tentang keluarga Ibu Lili, Pak Rusli, dengan semua masalah dan problema keuangan di keluarganya. Nah, berikut ini nanti kita putarkan ya Bu ya. Gimana Ibu? Masih semangat semua? Kita sebentar lagi akan mendengarkan dan melihat video mengenai keluarga Ibu Lili. Oke, siap ya Ibu-ibu ya? Sebentar saya akan pasangkan videonya. Bu, aku berangkat. Mana uang buat jajan dan tabungannya, Bu? Duh, ibu belum punya uang, Dewi. Bu, minta uang jajan dong. Ibu belum punya uang, Gus. Yah, Ibu, beli tasnya kapan dong? Aku kan kepingin punya tas baru seperti teman-teman. Apalagi untuk beli tas baru, ibu belum punya uang. Bu, ibu ada uang. Bapak perlu beli pulsa dan rokok. Aduh, Pak, ibu benar-benar tidak punya uang. Duh, bagaimana ini? Kebutuhan anak-anak harus dipenuhi. Belum lagi untuk belanja sehari-hari. Bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar utang ke warung, arisan. Pusing. Semua. Setelah kita tadi menonton film keluarga Ibu Lili, apa yang kita lihat? Atau coba kita diskusikan apa kira-kira masalah yang terjadi dengan Ibu Lili, dengan keluarganya Pak Rusli. Ada yang bisa mengingat atau pas menonton video tadi masih mendengar? Bu apa? Ibu Dewi. Apa Ibu Dewi? Susu Ita habis katanya. Betul tadi di awal di film Ibu Lili dan anak mengatakan bahwa susu si Ita habis. Seterusnya yang lain yang masih ingat tadi apa yang di video kita tadi? Apa Bu? Si Agus minta jajan mau ke sekolah ya. Hampir semua ibu-ibu ingat ya. Seterusnya dari semua yang kita lihat tadi di video, mungkin semua anggota keluarga tadi butuh ya, butuh uang, butuh untuk beli jajan, beli rokok Pak Rusli, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin ada dalam satu keluarga. Bu Lili tadi, bagaimana Bu Lili tadi Bu? Bu Lili pusing tadi Bu ya, pusing mengatur bagaimana proses membagi kebutuhan yang ada dengan keterbatasan keuangan yang ada. Nah, jadi kita lihat tadi di sini di filmnya Ibu Lili mengatakan, oh aduh susu si Ita habis. Seterusnya lagi si Dewi mau berangkat ke sekolah, minta uang jajan dan buku tabungannya di sekolah. Seterusnya si Agus meminta uang jajan juga untuk sekolah juga. Si Agus juga sudah sekolah. Terusnya Pak Rusli meminta uang untuk membeli rokok dan pulsa. Kita ingat kemarin ataupun sebelumnya pulsa dan rokok ini dibutuhkan juga oleh bapak ya, untuk paling tidak untuk merokok dan menghubungi
makan, mungkin seperti itu fungsi pulsa dan rokok ini. Seterusnya Ibu Lili merasa putus asa karena tidak punya uang, sementara dia dituntut oleh anak dan suaminya untuk membeli uang dan untuk membeli barang-barang ataupun kebutuhan-kebutuhan anak dan suaminya. Belum lagi kata Ibu Lili di sini ada belanja untuk sehari-hari seperti bayar listrik, pulsa telepon, sabun, rokok, bayar hutang dan lain-lain. Nah, jadi kebutuhan Ibu Lili ini sangat banyak. Di halnya juga kita mungkin di rumah kita masing-masing, keluarga kita. Dan paling terakhir di sini belum lagi kalau ada tunggakan, sudah ada tunggakan dari hutang-hutang sebelumnya, dari pinjaman sebelumnya. Jadi itu kira-kira isi cerita atau film yang ada kita putarkan tadi. Sampai di sini, ibu-ibu, ada yang perlu kita diskusikan menyangkut Ibu Lili ini tadi? Ada ibu-ibu? Atau kita lanjut? Baik, kita lanjutkan. Dari keluarga Bu Lili tadi, apa kira-kira yang kita peroleh atau permasalahan apa yang dihadapi Ibu Lili? Ada yang bisa jawab ibu-ibu? Gimana Bu? Permasalahan Bu Lili tidak bisa mengatur keuangan keluarganya. Nah, jadi mungkin hal itu yang terjadi juga di keluarga kita. Jadi yang berikut, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa Ibu Lili tidak bisa mengatur atau mengelola keuangan rumah tangganya dan sering kehabisan uang. Kenapa sering kehabisan uang? Karena kebutuhan kita belum bisa kita atur dan keinginan kita juga belum bisa kita atur. Nah, jadi di sesi ini nanti kita bisa mengatur dan mengelola keuangan kita, keuangan di keluarga kita. Hal yang sama juga mungkin terjadi di keluarga kita semua, sering kehabisan uang, pendapatan kita tidak tentu, sementara jumlah dan waktu kita apa Bu? Oh ya, nah, jadi sini saya bacakan, kita mungkin menghadapi masalah yang serupa dengan Ibu Lili. Pendapatan kita tidak tentu, jumlah dan waktunya. Padahal pengeluaran kita setiap hari ada. Baik tadi beli jajan, beli kebutuhan di rumah, beli rokok, beli pulsa, dan semuanya. Sementara uang kita mungkin terbatas dan waktunya hari ini mungkin tidak ada uang, besok mungkin ada karena ada kerja atau segala macam. Jadi kita perlu belajar mengelola uang agar pendapatan kita dalam sebulan bisa mencukupi kebutuhan kita dalam 1 bulan berjalan. Ya, kita memanage ataupun mengatur bagaimana keuangan kita dalam 1 bulan itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita dari uang yang diperoleh di dalam keluarga. Jadi di sini berikutnya kita mencoba belajar lagi menyangkut pendapatan dan pengeluaran saya, artinya pengeluaran dan pendapatan dalam satu keluarga. Di sini kita coba nanti membacakan paragraf per paragraf lembar cerita yang ada di buku pintar kita. Ibu-ibu siap ya untuk coba bergiliran membaca paragraf per paragraf. Tapi perlu kita ingatkan bahwa kita perlu tahu jumlah pendapatan per bulan antara suami istri. Jadi ini perlu kita belajar dulu masing-masing.
nanti akan dibentuk kelompok. Nah, kelompok ini mencoba nanti menghitung berapakah penghasilan Ibu Rusli dan Ibu Lili dan Pak Rusli. Nah, jadi kita harapkan ibu-ibu nanti bisa bekerjasama, berdiskusi di kelompok dalam hal pendapatan, berapakah pendapatan dan berapakah pengeluaran saya. Jadi di sini saya coba ceritakan, mungkin ibu-ibu bisa saya bantu coba menceritakan, ibu-ibu sekalian melihat bukunya. Lembaran cerita 1A, ibu-ibu kita lanjut. Di lembaran cerita ini saya coba bantu membacakan. Mungkin ibu juga bisa sekalian membaca di buku pintar masing-masing. Jadi di lembaran cerita 1A ini berapakah pendapatan dan pengeluaran saya. Nah, di sini Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara Pak Rusli suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini, Ibu Lili 15.000 per hari, sementara dia hanya bisa bekerja 3 hari dalam seminggu. Seterusnya Pak Rusli punya pendapatan 30.000 per hari, dia bekerja 4 hari dalam seminggu. Jadi coba ibu-ibu kita berdiskusi ataupun mencoba membantu keluarga Ibu Lili, berapakah pendapatan masing-masing dalam sebulan. Nah, sebagai catatan di sini 1 bulan itu 30 hari, 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, jadi kita coba diskusikan ataupun coba kita orek-orek berapa kira-kira pendapatan keluarga Ibu Lili di sini. Jadi coba tadi udah ada ya 660 ya kira-kira. Itu mungkin jawaban Bu Dewi tadi ya. Nah, jadi di sini coba kita sama-sama kita lihat berapa kira-kira pendapatan keluarga ini. Jadi di sini ataupun di flipchart kita sekalian kita bahas dan bisa lihat kuasa semua. Nah, di sini sumbernya Ibu Lili. Ibu Lili bisa bekerja 15.000, mendapat penghasilan 15.000 per hari. Berikutnya, Bu Lili hanya bisa bekerja 3 hari dalam seminggu. Dalam sebulan ada 4 minggu. Jadi 3 hari dikali 4 minggu. Nah, jadi total pendapatan Ibu Lili di sini 15.000 dikali 3 hari dalam seminggu dikali 4 minggu. Jadi totalnya 180.000. Nah, jadi berikutnya upah Pak Rusli 30.000 per hari. Pak Rusli bisa bekerja 4 hari dalam seminggu dikali 4 minggu. Jadi hitungannya ibu-ibu 30.000 dikali 4 dikali 4 hari dalam seminggu dikali 4 juga 4 minggu dalam sebulan. Nah, jadi totalnya 480.000. Jadi berikutnya kita hitung total pendapatan keluarga ini, pendapatan antara Ibu Lili dan Pak Rusli. Setelah kita jumlahkan tadi per masing-masing, jadi Bu Lili totalnya 180.000, sementara Pak Rusli 480.000, totalnya 660.000. Jadi inilah total pendapatan yang coba kita hitung dari lembar cerita kita tadi. Inilah total pendapatan keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli. Nanti berikutnya kita hitung pengeluaran yang terjadi di keluarga ini.